Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD dan MI. Ketemu lagi di channel Mantias Yugo. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran keempat. Sebelum video ini dilanjutkan, Bapak akan kasih pantun dulu. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus rajin belajar. Bukit berbaris banyak batunya, di padang datar kita bertemu. Main game dan TikTok ada waktunya, kerjakan dahulu tugas sekolahmu. Sudahkah kamu masuk pada masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah masuk masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang sudah tersedia. Untuk kesimpulan isi, berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, ini kolom yang diisi oleh anak laki-laki. Pertanyaan pertama adalah, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Yang kedua, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Pertanyaan keempat, apakah kulitmu sudah lebih kencang dan ototmu membesar? Pertanyaan kelima, apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Dan ini adalah kolom yang diisi untuk anak perempuan. Pertanyaan pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Pertanyaan kedua, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Pertanyaan ketiga, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Dan pertanyaan keempat, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Jika jawaban kamu lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah masuk pada masa pubertas. Jika jawaban kamu lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau masa kanak-kanak. Dijawab dengan jujur ya. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui diri kamu sudah masuk masa pubertas atau masih anak-anak. Sebelum Bapak lanjutkan videonya, dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ya, agar kita bisa terus belajar di channel ini. Mari kita baca bacaan berikut ini. Tari Kelana Topeng. Tari Kelana Topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Kelana Topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Kelana Topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala,
hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Kamu telah membaca bacaan non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng. Mari kita berlatih mengisi soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar. Pertanyaan pertama. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng? Kamu bisa menjawab asal tarian dan cara menarikannya. Pertanyaan kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Kamu bisa menjawab, informasi yang saya dapatkan sesuai dengan harapan saya. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Kamu bisa menjawab, asal tari kelana topeng, cara melakukan tari kelana topeng, dan perlengkapan untuk menari tari kelana topeng. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Mari amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut ini. Berlatihlah memperagakan gerakan-gerakan tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan, memperagakan tarian tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan tersebut. Apakah gerak tari yang sudah kamu peragakan itu sulit? Tuliskan di dalam kolom. Demikian pembelajaran tema 6 subtema 2 pembelajaran keempat. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kalian mengerti. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.